Bayangkan satu negara pecah jadi dua. Lalu pecah lagi jadi tiga. Bukan karena gempa bumi, tapi karena konflik berdarah, dendam sejarah, dan perebutan tanah suci bernama Kashmir. Inilah kisah nyata yang tak banyak dibuka di pelajaran sekolah. Dari tragedi pemisahan India dan Pakistan, hingga genosida yang mengguncang dunia dan melahirkan Bangladesh. Siapkan dirimu. Karena ini adalah sejarah paling gelap Asia Selatan yang terus menyisakan luka hingga hari ini. Tahun 1947. Dunia menyaksikan lahirnya dua negara baru di anak benua India, India dan Pakistan. Tapi kelahiran ini bukan pesta. Ini tragedi. Setelah berabad-abad dijajah oleh Kekaisaran Britania, rakyat India akhirnya berhasil memperjuangkan kemerdekaannya. Namun, kemerdekaan itu datang dengan syarat yang mengoyak, pemisahan. Atas nama agama, India dibagi dua. Hindu untuk India, Muslim untuk Pakistan. Dan inilah awal dari salah satu migrasi massal paling mengerikan dalam sejarah manusia. Sekitar 15 juta orang berpindah paksa melintasi batas yang baru saja ditarik. Mereka berjalan kaki, naik gerobak, bahkan menggendong anak-anak di pundak, meninggalkan rumah, tanah, dan kehidupan mereka selamanya. Tapi perjalanan itu bukan ziarah damai. Itu adalah jalur kematian. Gerbong-gerbong kereta api yang seharusnya membawa pengungsi malah berubah menjadi peti mati bergerak. Desa-desa dibakar. Perempuan diperkosa. Orang-orang dibantai hanya karena berbeda keyakinan. Ayah membunuh anak perempuannya sendiri demi kehormatan. Dunia tercengang, tapi tak mampu berbuat apa-apa. Lebih dari 1 juta jiwa diperkirakan tewas. Darah tumpah di ladang-ladang Punjab dan Bengal. Jalanan penuh mayat. Sungai-sungai mengalir merah. Perpisahan ini bukan pemisahan damai, melainkan luka menganga yang belum pernah sembuh hingga hari ini. Dan di balik luka itu, tersembunyi satu wilayah yang belum menentukan nasibnya. Sebuah negeri yang tenang tapi kaya, Kashmir. Dan di sanalah, konflik India dan Pakistan yang belum selesai hingga hari ini, bermula. Kashmir. Sebuah wilayah yang memesona di utara India, dikelilingi pegunungan Himalaya. Indah, kaya air, dan strategis. Tapi justru karena itu, tanah ini menjadi rebutan dua raksasa baru, India dan Pakistan. Saat pemisahan India-Pakistan terjadi, status Kashmir masih menggantung. Raja lokalnya, Maharaja Hari Singh, beragama Hindu. Tapi mayoritas rakyatnya Muslim. Sang raja ragu. Dia ingin tetap netral. Tapi dunia tak menunggu. Oktober 1947. Sekelompok milisi bersenjata dari wilayah suku Pashtun yang didukung Pakistan masuk ke Kashmir. Mereka menyerbu kota-kota, menjarah, bahkan membantai warga. Sang raja panik. Dalam ketakutan, ia menandatangani perjanjian bergabung dengan India. Sebagai imbalannya, India mengirim pasukan militernya. Perang pun pecah. Tentara India dan Pakistan saling tembak di pegunungan bersalju. Puluhan ribu nyawa melayang. Perserikatan bangsa-bangsa turun tangan dan memaksa gencatan senjata pada 1949. Tapi perdamaian hanya di atas kertas. Kashmir dibagi dua. Satu dikuasai India, satu lagi oleh Pakistan. Tapi keduanya tetap mengklaim seluruh wilayah itu sebagai milik sah mereka. Dan disinilah bara itu mulai menyala. Bukan hanya tentang wilayah, tapi tentang harga diri, agama, dan sejarah. Kashmir menjadi simbol kebencian dan konflik berkepanjangan. Dan di balik pertempuran fisik, muncul satu senjata yang lebih mematikan, senjata nuklir. Ketegangan kian memuncak. Dua negara muda, bersenjata nuklir, saling berhadapan. Dan dunia mulai khawatir, pertumpahan darah belum akan berakhir di sini. Sementara dunia sibuk memantau Kashmir, badai baru mulai terbentuk jauh di timur. Di sebuah wilayah yang disebut Benggala Timur, bagian dari Pakistan, namun terpisah ribuan kilometer dari Pakistan Barat. Inilah cikal bakal Bangladesh. Meski berada dalam satu negara, Benggala Timur berbeda. Budaya mereka khas.
Bahasa mereka Bengali. Tapi yang paling terasa, mereka dipinggirkan. Pemerintahan Pakistan yang didominasi elit militer dari barat menutup mata pada nasib rakyat timur. Anggaran dibagi tak adil. Suara politik dibungkam. Rasa kecewa dan marah mengendap lama. Tahun 1970. Sebuah pemilu bersejarah digelar di Pakistan. Partai dari Benggala Timur, Liga Awami yang dipimpin Sheikh Mujibur Rahman, menang mutlak. Seharusnya, dia menjadi pemimpin Pakistan. Tapi militer Pakistan Barat menolak. Mereka takut kehilangan kendali. Maka, saat tuntutan otonomi tak didengar, ledakan besar tak bisa dihindari. Tanggal 25 Maret 1971. Operasi militer besar-besaran diluncurkan oleh Pakistan Barat ke Dhaka, ibu kota Benggala Timur. Nama operasinya, Operation Searchlight. Tapi ini bukan operasi militer biasa. Ini pembantaian. Universitas diserbu. Mahasiswa dibunuh. Wartawan ditangkap. Ribuan warga sipil tak bersenjata menjadi korban. Perempuan, anak-anak, tak luput. Dunia internasional mulai mendengar kabar ini. Tapi satu negara tetangga yang melihat semuanya dari dekat, tidak tinggal diam. India. India mulai menerima jutaan pengungsi dari Benggala Timur. Kamp pengungsi meluber. Tekanan politik dan kemanusiaan semakin besar. India tahu, ini bukan lagi masalah domestik Pakistan. Ini menjadi krisis regional. Dan di saat yang sama, pasukan perlawanan Benggala Timur mulai terbentuk. Mereka menyebut diri mereka Mukti Bahini, pasukan pembebasan. Perang kemerdekaan Bangladesh baru saja dimulai. Langit India mulai merah membara. Jutaan pengungsi dari Benggala Timur telah melintasi perbatasan, mencari perlindungan. Desa-desa India di wilayah timur mulai kewalahan. Tenda-tenda darurat, makanan yang langka, dan penyakit yang merebak menjadikan krisis ini tak lagi bisa diabaikan. Perdana Menteri India saat itu, Indira Gandhi, menghadapi dilema. Tapi ketika kekejaman di Benggala Timur terus berlangsung, dan dunia tampak enggan bertindak, India mengambil keputusan besar. Negara itu tidak akan tinggal diam. Operasi besar-besaran mulai dipersiapkan secara rahasia. Di sisi lain, pasukan perlawanan dari Benggala Timur, Mukti Bahini, terus melakukan sabotase dan serangan terhadap pasukan Pakistan. Namun mereka tahu, mereka tidak bisa menang sendirian. Maka, mereka mulai mendapat pelatihan, perlengkapan, dan dukungan intelijen dari India. Tanggal 3 Desember 1971. Pakistan melakukan serangan udara ke beberapa pangkalan udara India. Serangan itu menjadi alasan yang sah bagi India untuk secara resmi menyatakan perang. India pun turun tangan. Pasukan India menyerbu Benggala Timur dari berbagai arah. Tank, artileri, dan ribuan prajurit menyatu dengan pejuang Mukti Bahini. Perang meledak. Tapi kali ini, kekuatan Pakistan Barat benar-benar kewalahan. Mereka tidak menguasai wilayah, tidak didukung rakyat lokal, dan terpukul di medan asing. India bergerak cepat. Dalam waktu hanya 13 hari, pasukan gabungan India dan Mukti Bahini mendekati ibu kota Dhaka. Tanggal 16 Desember 1971. Jenderal Pakistan Amir Abdullah Khan Niazi menandatangani penyerahan tanpa syarat di hadapan Jenderal India Jagjit Singh Arora. Lebih dari 90.000 pasukan Pakistan menyerah. Ini menjadi penyerahan terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Dan saat itu juga, peta Asia berubah. Lahir sebuah negara baru, Bangladesh. Namun, kemenangan ini bukan tanpa luka. Ribuan orang telah tewas. Ribuan perempuan diperkosa. Kota-kota hancur. Tapi bagi bangsa Bangladesh, kemerdekaan adalah harga mahal yang harus dibayar. 16 Desember 1971. Dunia menyaksikan peta Asia berubah di hadapannya. Sebuah bangsa baru lahir, Bangladesh. Dulu dikenal sebagai Benggala Timur, kini berdiri sebagai negara merdeka, terpisah dari Pakistan yang pernah bersatu bersamanya dalam nama dan agama. Namun, kemenangan ini menyisakan luka yang mendalam. Jutaan jiwa menjadi korban.
Diperkirakan lebih dari 300.000 hingga 3 juta orang tewas dalam perang ini. Belasan juta lainnya terusir dari rumah mereka. Ratusan ribu perempuan menjadi korban kekerasan seksual. Kehancuran infrastruktur membuat Bangladesh memulai hidup baru dari puing-puing perang. India, yang berjasa besar dalam kemerdekaan Bangladesh, mendapat pujian sekaligus tekanan internasional. Amerika Serikat, yang pada saat itu mendukung Pakistan karena aliansi strategis dengan Tiongkok, mengecam langkah militer India. Uni Soviet justru berdiri di belakang India, memperkuat ketegangan global yang saat itu sedang berada di puncak Perang Dingin. Di Pakistan sendiri, kekalahan telak dan kehilangan Benggala Timur menjadi pukulan politik yang mematikan. Presiden Yahya Khan dipaksa turun, jenderal-jenderal dipermalukan, dan rakyat Pakistan merasa dikhianati oleh pemerintahannya sendiri. Dari reruntuhan ini, muncul tokoh baru, Zulfikar Ali Bhutto, yang berusaha menyatukan kembali Pakistan Barat dan memulihkan harga diri nasional. Tapi luka karena kehilangan separuh wilayahnya tidak mudah disembuhkan. Sementara itu, di Bangladesh, sang proklamator Sheikh Mujibur Rahman kembali dari penjara Pakistan ke tanah airnya yang kini merdeka. Ia disambut seperti pahlawan. Namun tugasnya baru dimulai, membangun negara dari awal, di tengah trauma rakyat yang masih membara. Konflik India dan Pakistan tidak berakhir di sana. Kashmir tetap menjadi bara dalam abu, dan hingga hari ini, dua negara itu masih menyimpan ketegangan. Keduanya kini memiliki senjata nuklir. Dan dunia hanya bisa berharap, konflik besar seperti yang terjadi pada tahun 1971 tidak akan terulang lagi. Dari sejarah panjang konflik India, Pakistan, dan kelahiran Bangladesh, kita bisa mengambil satu pelajaran penting. Identitas, agama, dan nasionalisme adalah kekuatan besar. Tetapi bila tak dikelola dengan bijak, dapat berubah menjadi bara yang membakar jutaan jiwa. Pecahnya India dan Pakistan bukan hanya soal agama, melainkan juga tentang rasa takut, ambisi politik, dan trauma kolonial yang belum sembuh. Kelahiran Bangladesh pun menunjukkan bahwa meskipun satu bangsa bisa dibentuk atas nama agama yang sama, ketidakadilan, ketimpangan, dan penindasan bisa merobeknya dari dalam. Perang bukanlah kemenangan sejati. Di balik bendera yang berkibar dan sorak kemenangan, selalu ada tangis, trauma, dan kehilangan yang tak terlihat. Sejarah ini menjadi pengingat agar dunia selalu mengedepankan keadilan, dialog, dan rasa kemanusiaan di atas segala perbedaan. Hari ini, India, Pakistan, dan Bangladesh berdiri sebagai 3 negara yang berdaulat. Namun, luka sejarah mereka belum sepenuhnya sembuh. Generasi baru memikul tanggung jawab besar, membangun perdamaian yang selama ini tertunda. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Jika kamu merasa cerita ini membuka mata dan memperluas wawasanmu, jangan lupa untuk klik like, tulis komentarmu di bawah, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah sejarah lainnya yang tak pernah diceritakan di bangku sekolah. Sampai jumpa di video berikutnya.